Udara di Bandara Haluoleo, Kendari, terasa panas dan lembab. Bagi Dimas, seorang insinyur pertambangan muda dari Bandung, ini adalah awal dari kontrak kerjanya di PT Mas Cipta Rimba ISI. Perusahaan ini baru saja mendapat izin eksplorasi di pedalaman Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Di luar terminal, Dimas disambut oleh Pak Amir, kepala logistik lapangan, seorang pria parubaya yang ramah. Ia segera mengajak Dimas menuju lokasi camp. Perjalanan dari kota menuju camp memakan waktu hampir 8 jam. 2 jam awal mereka lalui di jalanan aspal yang baik. Sisanya, sekitar 6 jam, adalah perjuangan menembus jalan tanah merah yang baru dibuka. Mobil double cabin mereka harus berhati-hati melintasi jembatan kayu dan mendaki perbukitan curam. Dimas terpukau sekaligus terintimidasi oleh pemandangan hutan di sekeliling. Ini adalah hutan primer. Kanopi pohon raksasa begitu tebal sehingga sinar matahari sulit menembus. Udara di dalamnya dingin, namun terasa berat dan mencekam. Hutan ini namanya hutan lindung Wawo, tapi orang lokal sini menyebutnya Tanah Mopute. Jelas Pak Amir, matanya fokus mengawasi jalan. Tanah Mopute? Apa artinya Pak? Tanya Dimas. Tanah putih. Sejak dulu, tempat ini sudah dikenal angker. Masyarakat suku Tolaki punya banyak pantangan di sini. Jawab Pak Amir. Ia menyebutkan beberapa larangan, seperti tidak memanggil nama seseorang dengan keras setelah gelap, dan yang terpenting, menjauhi pohon wola. Pohon wola itu semacam tempat sesajen atau persembahan. Intinya, itu bukan tempat manusia. Jelasnya, menunjuk ke arah bayangan hitam raksasa yang tampak samar di kejauhan. Camp ICR merupakan sekumpulan bangunan semi-permanen yang didirikan di atas lahan datar. Tempatnya terpencil, jauh dari pemukiman. Di malam hari, suasananya sunyi, hanya diisi oleh suara jangkrik dan gesekan dondon hutan. Dimas menempati barak bersama Mas Roni, seorang teknisi alat berat. Malam pertama, Dimas sulit tidur. Keheningan hutan terasa hidup, penuh dengan suara-suara aneh. Ada suara lolongan, gesekan, dan yang paling mengganggu, suara seperti langkah kaki di atap seng baraknya. Keratak, keratak. Suara itu terlalu berat dan teratur untuk seekor hewan biasa. Kemudian, langkah kaki itu berhenti tepat di atas bantal Dimas. Bunyinya berubah menjadi garukan, perlahan. Kik, kik. Lalu, terdengar bisikan, suara angin yang membentuk satu kata sangat dekat. Seolah-olah atap seng adalah kulit tipis. X, K, E, M, B, A, L, ke satu. Dimas langsung melonjak dan menyalakan lampu. Suara itu hilang seketika, digantikan oleh dengkuran Mas Roni. Ia memeriksa atap, namun tidak menemukan apa-apa. Saat Dimas membuka pintu dan melihat keluar, ia merasakan hawa dingin yang luar biasa. Di balik semak-semak lebat, di tengah kegelapan total, ia melihat 2 titik kecil berwarna merah padam. Titik-titik itu tidak bergerak, mereka hanya menatapnya. Ia cepat-cepat menutup pintu. Jantungnya berdebar kencang. Dimas menyadari bahwa ia telah menginjakkan kaki di Tanah Mopute, dan pemilik tempat itu sudah mengetahui kehadirannya. Kontrak kerjanya yang setahun mungkin akan menjadi masa teror yang panjang dan menakutkan. Pagi hari di camp ICR membawa kesibukan yang meredakan ketegangan malam. Bau kopi robusta berpadu dengan asap solar dari mesin-mesin loader yang mulai dipanaskan. Dimas bangun pagi, lelah karena kurang tidur, tetapi semangatnya untuk bekerja mengalahkan rasa takutnya semalam. Ia harus bersikap profesional. Kejadian semalam pasti hanya halusinasi akibat kelelahan dan lingkungan baru yang ekstrem. Setelah sarapan nasi goreng dan telur dadar, Dimas bergabung dengan tim survei geologi. Hari itu, ia ditugaskan untuk mengawasi penjeboran inti core drilling di Blok C, area yang paling dekat dengan camp dan dianggap paling aman. Timnya terdiri dari Pak Joni, drill master, berpengalaman asal Palembang, dan 2 pekerja lokal, Laode dan Asan, yang bertugas mengoperasikan rig dan mengambil sampel. Blok C ini lumayan bersih. Mas, spot bagus untuk pemanasan,
kata Pak Joni, suaranya lantang, mengatasi deru mesin bor yang baru dihidupkan. Selama hari berjalan, Dimas mulai nyaman dengan ritme kerja lapangan. Ia fokus pada tugasnya, mencatat kedalaman, mengamankan sampel inti, dan memastikan alat bekerja sesuai prosedur. Pak Joni, Laode, dan Hasan sangat profesional. Mereka bekerja dalam diam, cekatan, dan tanpa keluh kesah. Namun, ada satu hal yang terus mengusik Dimas. Setiap kali mereka selesai mengambil sampel inti yang bagus, Laode atau Hasan akan berhenti sejenak, menoleh ke arah hutan, dan membisikkan sesuatu dalam bahasa daerah yang tidak ia mengerti. Setelah itu, mereka akan menaburkan sedikit bubuk kuning ke tanah di sekitar lubang bor. "Itu apa, Bang?" tanya Dimas pada Laode saat istirahat siang. Ia menunjuk bubuk kuning yang tersisa di saku celana kerjanya. Laode tersenyum canggung. "Ini, Mas, ini cuma tradisi. Sedikit kunyit sama kapur. Biar tanahnya tidak marah. Biar hasilnya bagus dan kami selamat," jawabnya. Suaranya terdengar sungguh-sungguh. "Maksudnya tanahnya marah?" "Ya, kalau ambil sesuatu dari perut bumi, harus izin. Ini hutan tua, Mas. Ada penjaganya, kami cuma permisi," Laode menjelaskan. Matanya memancarkan keyakinan yang tidak bisa Dimas bantah. Dengan logika ilmiah, Dimas menghargai kearifan lokal itu. Meski ia tidak sepenuhnya percaya, tugasnya adalah mencari emas, bukan mencari tahu soal kepercayaan gaib. Ia kembali fokus pada laporan dan core logging Nia. Ketika sore menjelang, pekerjaan di Blok C selesai. Hasilnya cukup memuaskan, menunjukkan kadar mineralisasi yang menjanjikan. Mereka membereskan peralatan dan kembali ke camp. Malam itu, setelah makan malam, suasana di camp berubah drastis dibandingkan pagi hari. Udara tiba-tiba menjadi sangat dingin, dan yang paling aneh, kabut tebal mulai turun. Kabut di hutan dataran rendah Sulawesi. Dimas merasa ini tidak wajar. Pak Amir, yang sedang memeriksa stok logistik, melihat ke arah kabut itu dengan ekspresi khawatir. "Kenapa, Pak?" "Pak, kabutnya tebal sekali," tanya Dimas. "Kabut ini, Mas, bukan kabut biasa. Masyarakat sini bilang ini kabut mau pute. Biasanya muncul kalau ada pergerakan," jawab Pak Amir, suaranya pelan. "Pergerakan apa?" "Pergerakan dari mereka yang menjaga hutan. Jangan keluar barak malam ini, Mas. Pastikan semua pintu dan jendela tertutup rapat." Dimas kembali ke baraknya. Mas Roni sudah tidur lagi. Ia menutup jendela rapat-rapat. Kabut itu bukan hanya tebal. Kabut itu berbau. Baunya seperti campuran belerang yang samar dan aroma tanah basah yang sangat kuat. Seolah-olah tanah di luar sana baru saja dibalik paksa. Saat ia sedang membaca laporan di tempat tidurnya, Dimas mendengar suara yang membuat darahnya tercekat. Itu adalah suara gonggongan yang sangat jauh, diiringi oleh lolongan panjang. Itu bukan suara anjing hutan atau serigala. Suara itu terlalu dalam, terlalu berat. Dan yang paling mengerikan, suara itu terdengar seperti menggema dari bawah tanah. Tiba-tiba, suara gonggongan itu berhenti. Keheningan kembali mendominasi. Dimas memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Lalu, ia mendengar suara lain. Lebih dekat, suara itu berasal dari barak sebelah, tempat peralatan survei dan sampel inti disimpan. Kerki, kerki. Seperti suara benda keras yang diseret di lantai semen. Dimas teringat sampel inti yang mereka ambil hari ini. Sampel berharga yang menunjukkan potensi emas di Blok C diletakkan di sana. Ia memberanikan diri. Diam-diam, ia berjalan ke pintu barak, mengintip melalui celah jendela. Kabut Mopute sudah menyelimuti segalanya. Jarak pandang hanya 1 meter. Ia melihat bayangan samar di balik kabut. Di depan barak sampel, bayangan itu bergerak, membungkuk, lalu mengangkat sesuatu yang terlihat panjang dan silindris. Itu adalah salah satu kotak sampel inti. Dimas bisa melihat bentuk silinder yang dipanggul oleh bayangan itu. Bayangan itu tinggi, kurus, dan bergerak dengan gerakan yang aneh. Seperti tubuhnya terdiri dari persendian yang salah. "Hei, siapa di sana?" Dimas berteriak.
mengabaikan peringatan Pak Amir. Begitu suaranya pecah di tengah keheningan, bayangan itu langsung menoleh. Kabut tebal seketika sedikit tersibak, seolah tertiup oleh kekuatan tak kasat mata. Dalam sepersekian detik yang mengerikan itu, Dimas tidak melihat wajah. Ia melihat rongga gelap, di mana seharusnya ada mata dan hidung. Dan ia melihat satu hal yang bersinar di tengah rongga gelap itu, sepotong kecil, kilau kuning keemasan. Bayangan itu menjatuhkan kotak sampel, dan Dimas mendengar suara langkah kaki yang sangat berat berlari menjauh ke dalam kabut, menuju kedalaman tanah Mopute. Dimas berdiri mematung. Ia baru saja melihat makhluk yang mencoba mencuri sampel inti yang mereka ambil dari perut bumi. Makhluk itu menginginkan kembali apa yang mereka gali. Ia tidak lagi bisa menganggap ini hanya kelelahan. Di tengah kabut dan dinginnya malam, Dimas yakin bahwa dinas tambang ini bukan hanya soal mengeksplorasi bumi, tetapi juga soal mengusik pemilik yang tidak terlihat. Mereka telah mengambil emas dan pemiliknya datang untuk menagih. Pagi berikutnya, ketegangan menyelimuti kamp. Kabut telah menghilang sepenuhnya, digantikan oleh panas terik yang menyengat. Dimas segera melaporkan kejadian semalam kepada Pak Amir. Mereka berdua pergi ke barak sampel. Kotak sampel inti yang terjatuh masih tergeletak di tanah. Kotak itu kosong. Isinya yaitu inti batu berharga yang menunjukkan mineralisasi tinggi. Telah hilang. Ini bukan kerjaan monyet atau babi hutan. Mas, sampel ini berat, sekitar 10 kilogram. Dan lihat ini, kata Pak Amir, menunjuk ke tanah liat yang kering. Di sana, di antara jejak sepatu bot, terdapat cetakan kaki telanjang yang sangat besar dan tidak proporsional. Jari-jari kaki itu panjang dan kurus, mencengkeram tanah dengan kuat. Ini jejak apa, Pak? Tanya Dimas. Suaranya tercekat. Jejak penunggu. Kami sudah tahu ini akan terjadi. Kalian ambil terlalu banyak dari Blok C. Itu daerah yang dijaga. Jelas Pak Amir. Wajahnya tampak lelah dan pasrah. Ia memerintahkan agar insiden ini dicatat sebagai kerusakan inventaris akibat satwa liar. Untuk laporan resmi, meskipun laporan ditutup, ketakutan telah menyebar di antara para pekerja. Para pekerja lokal mulai gelisah. Beberapa di antaranya bahkan secara terang-terangan meminta izin pulang. Mereka yakin makhluk yang disebut Pak Amir sebagai penunggu itu marah karena tanahnya digali dan mineralnya diambil. Ironisnya, saat tim sedang memeriksa kembali Blok C untuk memulai pengeboran baru, masalah sebenarnya muncul. Laude, salah satu pekerja lokal yang bertugas mengawasi rig, tiba-tiba menghilang. Ia terlihat terakhir kali pada pukul 9 pagi, sedang merokok di dekat lokasi pengeboran, 50 meter dari tim inti. Saat makan siang, ia tidak ada. Radio pun tidak menyahut. Dimas, Pak Amir, dan beberapa pekerja lain segera membentuk tim pencari. Mereka menyisir hutan di sekitar blok. Si hutan itu terlalu padat. Mencari satu orang di dalamnya terasa seperti mencari jarum. Setelah sekitar 3 jam penyisiran, mereka menemukan sesuatu di bawah pohon wola yang pernah disebutkan Pak Amir. Pohon raksasa yang tampak purba dan gelap di bawah akar-akar pohon besar itu. Mereka menemukan helm kuning milik Laude. Helm itu tidak retak atau pecah. Namun, di permukaannya, Dimas melihat bekas goresan panjang seolah-olah dicakar oleh 3 bilah tajam. Dan yang membuat Dimas mual, helm itu tidak kosong. Di dalamnya, terbungkus dengan rapi, di dalam kain biru lusuh, adalah 5 buah kelereng batu berwarna putih susu. Ini bukan punya Laude, bisik Hasan, rekan kerja Laude. Dengan wajah pucat pasi, Pak Amir mendekat, mengambil kelereng batu itu dengan hati-hati. Wajahnya berubah menjadi sangat serius. Ini batu perjanjian, jelas Pak Amir dengan nada berat. Ini tanda Laude tidak hilang. Diambil. Dimas merasa seluruh darahnya mengalir turun. Ia melihat ke sekeliling, ke dalam kedalaman hutan yang gelap. Ia baru menyadari
bahwa pencurian sampel hanyalah peringatan awal. Sekarang, mereka telah mengambil nyawa manusia sebagai ganti dari emas yang mereka gali. Hilangnya Laode memicu kepanikan massal. Tim pencari kembali ke camp dengan tangan kosong, hanya membawa helm dan 5 batu perjanjian. Pak Amirta, tidak ada laporan polisi atau pencarian logistik yang akan membantu. Laode sudah menjadi milik hutan. Kabar ini membuat semua pekerja lokal mengundurkan diri dalam waktu 24 jam. Hanya tersisa Dimas, Pak Amir, Mas Roni, dan 3 staf teknisi yang berasal dari luar Sulawesi. Operasi tambang lumpuh, alih-alih menghentikan proyek. Manajemen PT ECR di Jakarta justru mengeluarkan perintah gila, tingkatkan eksploitasi. Mereka mengirim pesan keras via radio satelit. Amankan sampel inti yang hilang. Lakukan pengeboran segera di Blok D, area yang menjanjikan hasil 10 kali lipat. Keselamatan. Nomor 2. Dimas dan Pak Amir merasa tertekan antara mematuhi perintah perusahaan dan naluri mereka untuk melarikan diri. Akhirnya, Pak Amir yang terikat kontrak dan tahu betul konsekuensi finansial jika ia menolak, memerintahkan Dimas dan Mas Roni untuk mempersiapkan pengeboran di Blok D. Blok D terletak di wilayah yang sangat terpencil, jauh di dalam area yang dikenal sebagai Lembah Putih. Untuk mencapainya, mereka harus melewati jalur sempit di dekat pohon wola, tempat ditemukannya helm Laode sore itu. Saat mereka mempersiapkan alat berat, Dimas melihat Pak Amir melakukan sesuatu yang aneh. Pak Amir berdiri di sudut camp, memegang 5 batu perjanjian yang mereka temukan di helm Laode. Ia menggali lubang kecil, lalu menaruh bata-bata itu dan menutupnya dengan tanah. "Kenapa dikubur, Pak?" tanya Dimas, mengembalikan. "Agar mereka tidak mencari lagi," jawab Pak Amir. Wajahnya penuh kesedihan. "Mereka hanya butuh emas, Mas. Mineral itu adalah tubuh mereka. Kita sudah mengambil nyawa. Jangan sampai kita mengambil emas lagi dari tempat yang sama." Malam itu, 3 dari 5 teknisi yang tersisa melaporkan mendengar suara aneh. Dari dalam hutan, nyanyian pelan yang terdengar seperti tangisan, selalu menyebut nama Laode. Pada tengah malam, Dimas terjaga oleh suara yang bukan lagi langkah kaki di atap. Suara itu adalah derap langkah ratusan kaki yang tergesa-gesa. Itu datang dari arah Lembah Putih menuju camp. Ia mengintip dari jendela. Ia tidak melihat satu penunggu. Ia melihat banyak bayangan, ratusan wujud tinggi, kurus, bergerak sangat cepat di tengah kegelapan. Mereka tidak bersuara, tetapi derap langkah mereka yang menginjak ranting kering terdengar seperti tabuhan genderang perang. Di depan barak, makhluk-makhluk itu berhenti. Dimas melihat bayangan tertinggi, mungkin 3 meter, mengangkat tangan kanannya yang panjang dan kurus, dan kemudian kekacauan pecah. Makhluk-makhluk itu tidak menyerang barak manusia. Mereka menyerang lokasi proyek. Dimas dan Pak Amir melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana gerombolan penunggu itu mulai menghancurkan alat-alat berat. Mereka menggunakan cakar panjang mereka untuk merobek kabel, memecahkan kaca loader, dan yang paling mengerikan, mereka mulai menggali kembali semua lubang bor yang telah dibuka tim di Blok C. Mereka menggali dengan kecepatan yang tidak wajar, melemparkan tanah ke segala arah, seolah-olah mereka berusaha menutup kembali luka di perut bumi. Setiap kali mereka menemukan bekas core drilling, mereka akan menjerit dengan suara yang memekakkan, seperti suara batu yang bergesekan dengan batu. Dimas menyadari, balas dendam mereka bukan hanya tentang mengambil nyawa. Balas dendam mereka adalah memastikan bahwa manusia tidak akan pernah lagi menyentuh emas di Lembah Putih saat itu. Huga. Pak Amir meraih Dimas dan Mas Roni. "Kita harus lari. Mereka sudah di sini. Kita harus lari ke arah sungai." Di tengah puncak serangan yang menghancurkan semua investasi perusahaan, Dimas merasakan kengerian yang sesungguhnya. Mereka bukan menghadapi setan tunggal, melainkan satu suku purba yang menjaga tanah suci mereka. Teriakan Pak Amir adalah perintah mutlak. Lari ke arah sungai. "Sepato! Sepat!" Di tengah suara gesekan logam
dan benturan alat berat yang dihancurkan. Dimas, Pak Amir, dan Mas Roni berlari keluar dari barak. Kegelapan malam yang hanya diterangi oleh lampu headlamp mereka dan rembulan yang samar membuat hutan terasa seperti labirin yang mematikan. Mereka tidak bisa lari ke arah jalan utama karena suara derap langkah ratusan penunggu datang dari arah itu. Satu-satunya jalan keluar adalah menembus hutan di sisi timur menuju sungai yang berjarak sekitar 2 kilometer. Saat mereka berlari, Dimas menoleh ke belakang. Ia melihat makhluk-makhluk itu tidak mengejar mereka. Prioritas utama mereka adalah menghancurkan dan menutup lokasi tambang. Namun, satu wujud yang lebih besar yang tadi Dimas lihat memimpin serangan. Menyadari pelarian mereka, makhluk tinggi itu memancarkan aura berbeda. Tingginya mungkin mencapai 3,5 meter dan tubuhnya terlihat lebih padat, lebih menyeramkan. Ia mengeluarkan lolongan yang dalam, memanggil. Tiba-tiba, udara dingin yang menusuk kembali menyerang. Kabut Mopute yang mengerikan, yang berbau belerang dan tanah basah, muncul lagi. Turun dari pepohonan dengan kecepatan yang luar biasa. Kali ini, kabutnya lebih pekat, seolah menjadi dinding bergerak yang siap menelan mereka. "Cepat, Mas! Kalau kabut itu menyelimuti kita tamat," teriak Pak Amir. Menarik lengan Dimas yang sempat terhenti karena kaget. Mereka berlari dengan sisa tenaga. Mas Roni yang kelelahan dan jarang berolahraga mulai tertinggal. Napasnya teringginggah dan ia mulai merangkak di antara semak-semak. "Tolong, aku tidak kuat." Rintih Mas Roni, Dimas, dan Pak Amir berhenti. Mereka berbalik dan pada saat itu kabut telah menyelimuti Mas Roni. Kabut itu bukan hanya menutupi. Dimas melihat tenggen-tenggen kurus berwarna abu-abu muncul dari dalam kabut, mencengkeram kaki Mas Roni. Mas Roni menjerit, bukan karena sakit, tetapi karena terkejut oleh sentuhan dingin dan kuat itu. "Lari! Selamatkan diri kalian!" teriak Mas Roni. Putus asa, Pak Amir menarik Dimas dengan paksa. "Kita tidak bisa menolongnya, Mas. Itu kabut kematian." Fokus ke sungai. Mereka melanjutkan pelarian, meninggalkan jeritan Mas Roni yang tiba-tiba terhenti. Ditelan oleh kabut Mopute. Setelah berlari kira-kira 1 kilometer lagi, mereka mencapai tebing curam yang mengarah ke sungai. Saat Dimas melompat ke air sungai yang dingin, ia melihat ke atas tebing, ke arah kabut yang mengejar. Di tepi tebing, berdiri tegak makhluk tertinggi tadi. Sosok raksasa itu menatap mereka dari balik kabut. Di tangannya, makhluk itu memegang 2 benda. Satu benda berukuran kepala manusia yang tampak seperti batu, dan satu lagi sebuah helm kuning yang baru saja diambil. Makhluk itu tidak mengejar ke sungai. Ia hanya berdiri, mengawasi, seolah menyatakan bahwa batas wilayahnya adalah daratan. Kemudian, makhluk itu mengangkat batu bundar di tangan kirinya, dan dengan gerakan yang lambat dan disengaja, ia melemparkannya ke arah sungai. Batu itu mendarat di air, hanya 5 meter dari Dimas dan Pak Amir. Tapi itu bukan batu biasa. Saat benda itu tenggelam, air sungai di sekitar mereka tiba-tiba menjadi keruh dengan warna merah gelap. Pak Amir menarik Dimas dengan panik. "Itu batu darah, Mas. Simbol perjanjian mereka. Kita sudah masuk dalam daftar yang harus dibayar. Cepat menyeberang." Dimas dan Pak Amir berhasil mencapai sisi sungai yang berlawanan. Mereka tidak melihat ke belakang lagi, terus berjalan di sepanjang aliran air, menjauhi tanah Mopute, menyadari bahwa mereka telah membayar mahal untuk 7 jam pengeboran di tanah terlarang. Setelah berjalan kaki selama hampir 8 jam, menyusuri pinggiran sungai, Dimas dan Pak Amir akhirnya mencapai jalan aspal tua yang jarang dilalui. Mereka ditemukan oleh sopir truk logistik dari perusahaan kayu yang kebetulan lewat. Kondisi mereka kompeng camping, kotor, dan trauma di pos keamanan terdekat. Pak Amir memberikan laporan resmi yang sangat singkat dan terdistorsi. Serangan hewan buas yang tidak teridentifikasi mengakibatkan kerusakan alat berat dan hilangnya 2 staf. Mas Roni dan Laode
Ia tidak menyebutkan kabut mau putih, penunggu, apalagi batu darah. Dimas dipulangkan ke Jakarta 3 hari kemudian. Di headquarters PT, isi ia diinterogasi secara intensif. Semua kerugian material dihitung, dan penyebabnya ditutup dengan klaim asuransi akibat bencana alam tak terduga. Para petinggi perusahaan tampak lebih khawatir tentang kerugian finansial daripada hilangnya nyawa. Proyek di Konawe Utara dihentikan total, dan izin eksplorasi mereka dibekukan. Dimas menerima pesangon dan tiket pulang. Ia seharusnya merasa lega. Ia selamat. Namun, hatinya terasa hampa dan penuh rasa bersalah yang mendalam atas nasib Mas Roni dan Laode. 6 bulan kemudian, Dimas sudah bekerja di perusahaan konsultan pertambangan yang jauh lebih aman. Di area perkotaan, ia berusaha melupakan kengerian hutan Wawo. Namun, hutan itu tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Dimas mulai mengalami gejala aneh. Setiap malam, ia mendengar suara galian yang perlahan. Kik, kuik, kuik, persis seperti malam pertamanya di camp. Suara itu selalu berasal dari dinding atau lantai, seolah-olah sesuatu mencoba keluar atau masuk. Yang paling parah, Dimas menyadari ia membawa pulang sesuatu yang tak terlihat. Ia sering menyentuh sakunya. Saat ia merogohnya, ia selalu menemukan satu hal yang tidak seharusnya ada di sana. Batu kecil berwarna putih susu, batu perjanjian. Ia membuangnya ke laut, menguburnya di taman, bahkan menghancurkannya dengan palu. Tetapi keesokan paginya, batu itu selalu ada di saku celana atau jaket yang baru ia kenakan. Selalu hanya satu batu. Suatu malam, Dimas tidak tahan lagi. Ia menelepon Pak Amir, yang sekarang bekerja di proyek lain di Kalimantan. Pak, saya bawa pulang sesuatu. Batu. Dan saya dengar suara galian setiap malam. Saya takut, Pak, kata Dimas. Suaranya bergetar. Pak Amir terdiam lama di seberang telepon. Saya juga, Mas. Di camp terakhir, sebelum kita lari, saya ambil satu batu perjanjian itu dari tumpukan di bawah pohon wola. Batu itu selalu ada di saku saya juga. Lalu apa artinya, Pak? Tanya Dimas. Artinya, Mas, jawab Pak Amir pelan. Kita selamat karena mereka membiarkan kita pergi. Tapi kita sudah terikat dengan mereka. Batu itu adalah pengingat. Pengingat bahwa kita berutang pada mereka 1 emas yang dicuri dan 2 nyawa yang diambil. Pak Amir melanjutkan, mereka tidak akan menyakiti kita selama kita tidak kembali. Tapi batu itu akan terus mengingatkan kita bahwa sebagian dari diri kita sudah menjadi milik tanah mau putet. Kita adalah 2 saksi hidup yang membawa warisan hutan itu. Setiap galian yang kita dengar, itu adalah mereka yang mengawasi kita. Dimas menutup telepon, menatap batu putih di telapak tangannya. Ia akhirnya mengerti. Ia tidak hanya selamat dari kecelakaan tambang. Ia telah dibebaskan dengan syarat. Selamanya, Dimas akan membawa 1 batu putih di sakunya. Sebuah pengingat dingin dan keras bahwa di kedalaman hutan Wawo ada emas yang tidak boleh digali, dan ada penjaga yang tidak bisa dibunuh.